Di era digital ini, interaksi antar teknologi, bisnis, dan lingkungan semakin erat. Konsep e-environment lahir dari kebutuhan untuk menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi global. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap kita? Mari kita eksplorasi lebih dalam. Apakah kalian tahu apa itu environment? E-environment adalah faktor lingkungan online dari sebuah situs web. E-environment dibentuk atas hasil interaksi antara perkembangan dan implementasi teknologi elektronik dan perdagangan elektronik. Keuntungan dari e-environment adalah dapat memperluas cakupan informasi ke seluruh dunia dan mempromosikan kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam visi misi dari dibuatnya e-environment sehingga nantinya apa yang diinginkan dapat tersampaikan dengan baik. Macro-environment yaitu lingkungan menyeluruh yang mana dalam pelaksanaan e-environment harus bisa mengacu pada kelima aspek SLEPT. Apa itu SLEPT? SLEPT adalah singkatan dari sosial, legal, ekonomi, politikal, dan teknologikal. Peran kekuatan lingkungan makro dalam pemasaran internet dengan menggunakan kerangka SLAP yang terdiri dari faktor sosial, hukum, dan etika, ekonomi, politik, dan teknologi. Faktor sosial mencakup pengaruh persepsi konsumen dalam menentukan penggunaan internet untuk berbagai aktivitas. Faktor hukum dan etika menentukan metode promosi dan penjualan produk secara online, serta perlindungan hak privasi individu. Faktor ekonomi seperti variasi kinerja ekonomi di berbagai negara mempengaruhi pola pengeluaran dan perdagangan internasional. Faktor politik melibatkan peran pemerintah dan organisasi transnasional dalam menentukan adopsi dan kontrol internet di masa depan. Faktor teknologi mencakup perubahan teknologi yang menawarkan peluang baru dalam pemasaran produk. E-environment tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan. Dengan beralih ke digital, kita mengurangi emisi kendaraan, penggunaan kertas, dan limbah kemasan. Go Green Go Online mengidentifikasi 6 alasan utama mengapa e-commerce lebih ramah lingkungan, termasuk pengurangan polusi, limbah, dan digitalisasi transaksi. Namun, meskipun e-commerce membawa manfaat, ada juga dampak negatif yang perlu diperhatikan. Peningkatan pengiriman barang berkontribusi pada polusi udara akibat emisi karbon dari transportasi. Selain itu, limbah dari kemasan plastik yang digunakan dalam pengiriman juga menjadi masalah lingkungan yang semakin besar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan konsumen untuk memilih solusi yang lebih ramah lingkungan, seperti kemasan daur ulang dan pengurangan jejak karbon dalam rantai pasok. Kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Dan segera mengenakan pajak pada setiap transaksi pembelian produk dan jasa digital yang dilakukan konsumen dalam negeri. Bersama memang Kementerian Keuangan dan juga Ditjen Pajak sudah kembali mengingatkan masyarakat bahwa selain untuk menyamaratakan kompetisi antara pelaku bisnis digital di dalam negeri dengan di luar negeri dan juga untuk menambal kas keuangan negara yang tergerus pandemi COVID-19, maka pemerintah akan menarik pajak dari konsumen yang melakukan transaksi produk dan jasa digital. Seiring dengan berkembangnya e-environment, aktivitas ekonomi digital semakin mendominasi berbagai sektor. Perdagangan elektronik, layanan digital, hingga periklanan online telah menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi global.
Namun, di balik kemudahan ini, ada tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu bagaimana sistem perpajakan menyesuaikan diri dengan ekonomi digital yang tidak lagi terbatas oleh batas wilayah. Konsep pengenaan pajak transaksi elektronik dengan skema digital service tax ini sebelumnya diadopsi oleh Prancis melalui beberapa pokok-pokok pengaturan. Untuk yang pertama, digital service tax dikenakan atas penghasilan atas penyediaan jasa periklanan dan intermediasi online yang penghasilnya diperoleh dari Prancis. Selanjutnya, lingkup pengenaan digital service tax terbatas perusahaan digital besar yang memiliki penghasilan worldwide lebih dari 750 juta euro dan penghasilan kena pajak yang berasal dari Prancis lebih dari 25 juta euro. Prancis telah menetapkan tarif pajak digital service tax sebesar 3% dari nilai Prancis. Seiring dengan perkembangan ekonomi digital, kebijakan perpajakan terus beradaptasi untuk memastikan keadilan bagi semua pelaku usaha. Namun, selain pajak digital, faktor ekonomi dan persaingan global juga menjadi tantangan besar. Perusahaan e-commerce tidak hanya harus menyesuaikan diri dengan regulasi pajak di berbagai negara, tetapi juga menghadapi tantangan ekonomi dan kompetisi global dalam menembus pasar digital. Pada faktor ekonomi dan kompetitif, potensi e-commerce dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tingkat persaingan di setiap negara. Dalam merancang strategi e-commerce global, perusahaan cenderung menargetkan negara dengan kemajuan teknologi tinggi. Bos Alan Hamilton 2002 telah mengembangkan kerangka kerja komprehensif untuk menilai aspek e-ekonomi. Penulis laporan mendefinisikan e-ekonomi sebagai yang pertama, sistem interaksi dinamis antara warga negara, bisnis, dan pemerintah yang memanfaatkan teknologi online. Selanjutnya, kerangka kerja didasarkan pada 4 lapisan, yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua kesiapan, yang ketiga penggunaan, dan yang terakhir adalah dampak. 3 kelompok pemangku kepentingan utama yaitu ada warga, negara, bisnis, dan pemerintah. Adalah bahasa dan budaya dapat menjadi tantangan bagi UKM yang seringkali tidak memiliki sumber daya untuk membuat situs multibahasa atau mempekerjakan staf dengan keterampilan bahasa yang memadai. Welch dan Klein tahun 1996 menyatakan bahwa pertumbuhan bisnis online akan memperkuat dominasi bahasa Inggris dalam perdagangan. Proses penyesuaian layanan e-commerce untuk setiap negara atau wilayah dikenal sebagai lokalisasi, di mana situs web harus mendukung pelanggan dengan perbedaan bahasa, budaya, dan kebutuhan pokok. Faktor politik. Dalam dunia e-commerce, faktor ekonomi dan persaingan pasar sangat menentukan keberhasilan bisnis. Namun, selain tantangan ekonomi, ada satu faktor lain yang tidak kalah penting, kebijakan dan regulasi pemerintah. Bagaimana pemerintah di berbagai negara mengatur perdagangan digital, dan sejauh mana faktor politik memengaruhi pertumbuhan e-commerce global. Regulasi pemerintah memainkan peran besar dalam membentuk lanskap e-commerce, dari aturan perpajakan hingga kebijakan perlindungan data. Faktor politik dapat menjadi peluang atau hambatan bagi bisnis digital. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi perkembangan e-commerce di berbagai negara. Faktor politik. Tindakan politik diberlakukan melalui lembaga pemerintahan untuk mengendalikan adopsi internet dapat mencakup yang pertama, mempromosikan manfaat adopsi internet bagi konsumen dan bisnis untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara. Yang kedua, melakukan undang-undang untuk melindungi privasi atau mengendalikan perpajakan, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Yang ketiga, menyediakan organisasi dengan pedoman dan bantuan untuk mematuhi undang-undang. Dan yang terakhir ada menyiapkan badan-badan internasional
Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara bisnis beroperasi. Dari pemasaran berbasis kecerdasan buatan, penggunaan blockchain untuk transaksi yang lebih aman, hingga analisis big data yang membantu perumusan strategi bisnis yang lebih akurat. Namun, bagaimana sih perusahaan harus menyikapi hal tersebut? Inovasi teknologi dan penilaian teknologi. Penetapan berbagai persyaratan yang diperlukan dalam suatu organisasi yang mampu merespon perubahan atau inovasi teknologi secara efektif. Yang pertama ada orientasi pertumbuhan, visi jangka panjang dan bukan jangka pendek. Yang kedua ada kewaspadaan, kemampuan pemindaian lingkungan. Yang ketiga ada komitmen terhadap teknologi, ketersediaan untuk berimplementasi dalam teknologi. Penerimaan resiko, ketersediaan untuk mengambil resiko yang dikelola. Lalu ada kerjasama lintas fungsional, kemampuan untuk berkolaborasi lintas bidang fungsional. Lalu ada penerimaan, kemampuan untuk merespon teknologi yang dikembangkan. Ada Slack, memberikan waktu untuk menyelidiki peluang teknologi baru. Seiring dengan adopsi teknologi baru dalam bisnis, pemerintahan juga mengalami transformasi digital. Pemerintah di berbagai negara mulai mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Inilah yang dikenal dengan e-government, sebuah langkah strategis dalam modernisasi administrasi pemerintah yang berbasis teknologi digital. E-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Termasuk di dalamnya adalah situs-situs yang berisi informasi yang dimiliki oleh badan pemerintah, wahana transaksi antar lembaga pemerintah atau J2G, pemerintah dengan masyarakat J2C, dan pemerintah dengan kalangan bisnis atau J2B. Dalam pengembangannya, e-government merupakan bagian terpadu dalam membangun struktur, sistem, dan proses kepemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel seperti harapan masyarakat. Strategi pengembangan. Pencapaian tujuan strategis e-government dapat melalui 6 cara yang saling berkaitan. Yang pertama, mengembangkan dalam sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. Kemudian yang kedua, menata sistem manajemen dengan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi informasi secara optimal. Yang keempat, meningkatkan peran dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Kemudian yang kelima, mengembangkan kapasitas SDM dengan meningkatkan literasi masyarakat. Kemudian yang keenam, melaksanakan pengembangan secara sistemik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Tiga aspek keamanan e-government. Yang pertama, integritas terkait dengan keutuhan data. Kemudian yang kedua, kerahasiaan data terkait dengan kerahasiaan data atau informasi. Kemudian yang ketiga, ketersediaan data. Sesuatu sistem e-government menjadi tidak manfaat manakala dia tidak tersedia. 11 perusahaan Go Green di Indonesia.